Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 17 Desember 2024. Hari ini kita memasuki novena Natal hari yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami ini. Kita menyampaikan wujud-wujud doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya ini belum pernah loh untuk berziarah ke Tanah Suci. Tetapi saya bersyukur sekali berkat ziarah-ziarah virtual, saya seolah-olah jadi sudah pernah ke sana. Wah, ketika sedang memberikan renungan tentang Tanah Suci, ada umat yang berkata kepada saya begini, Romo udah berapa kali sih ke Tanah Suci? Saya bilang, saya belum pernah. Umat ini gak percaya dan mengatakan, bohong Romo, masa belum pernah? Romo bisa fasih menjelaskan itu semua dengan rinci. Karena ziarah virtual. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, di Bethlehem didirikan gereja kelahiran atau The Church of Nativity. Tepat di tempat di mana Yesus dilahirkan, diberi ornamen bintang berwarna silver dengan 14 sudut.
Kenapa tempat ini disimbolkan dengan bintang 14 sudut? Jawabannya ada dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bagi orang Yahudi, penelusuran silsilah keluarga itu penting untuk menjaga kemurnian klan dan sebagai identitas leluhur yang harus dilestarikan. Jika kita cermati, pembagian silsilah Yesus ini dibagi dalam 3 fase. Dan tiap fasenya ada 14 generasi. Fase pertama adalah dari zaman Abraham sampai Raja Daud. Ada 14 generasi. Dan setelah Raja Daud sampai dengan pembuangan Babel, ada 14 generasi. Dan dari pembuangan Babel, setelah pembuangan Babel sampai pada Yesus Kristus, ada 14 generasi. Jadi totalnya ada 42 generasi, 14 dikali 3. Namun saya hitung berulang-ulang loh dari yang tadi dibacakan. Memperanakan ini, memperanakan itu, memperanakan ini, memperanakan itu. Total hanya ada 41 generasi saja. Apakah ini penginjil Matius ini salah hitung? Padahal dirinya pemungut cukai, seharusnya jago berhitung. Ternyata ada yang diselipkan, disembunyikan oleh penginjil Matius supaya kita cermat menemukannya. Fase 3, yakni dari pembuangan Babel sampai pada lahirnya Kristus Sang Mesias, hanya tertulis 13 generasi saja. Mengapa? Karena Matius sengaja tidak memasukkan nama Bunda Maria dalam daftar urutan generasi Yahudi yang sungguh sangat patriarkal. Padahal Maria adalah keturunan Daud. Maka tidak heran Yesus disebut juga sebagai keturunan Daud. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sejak awal dalam Injilnya Matius membuka silsilah Yesus Kristus dengan sebutan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah penting. Dan Injil Matius telah menjadi jembatan dari perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru. Gelar anak Daud dan gelar anak Abraham menunjuk bahwa Yesus adalah yang dijanjikan Allah. Bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi semua bangsa. Sebagaimana Bapa Abraham adalah bapa para bangsa. Maka mari kita sambut datangnya Sang Mesias dengan penuh sukacita. Dan kita diajak untuk berbagi sukacita itu di dalam kehidupan. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.